Akhirnya Indonesia resmi memasuki era 5G. Hadirnya generasi kelima jaringan internet ini menjadi bentuk komitmen dan pastinya fokus dalam digitalisasi nasional. Melalui sambungan Zoom kita bahas malam hari ini bersama Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Ridwan, terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected. Yang hot banget 2 hari ini adalah semua orang ngomongin 5G ya. Masuk ke dalam era 5G, ini lompatan yang pastinya penuh dengan tantangan. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah Indonesia? Is Indonesia ready for 5G sebenarnya? Baik, kalau dari sisi ekosistem, insya Allah kita sudah siap. Jadi dari pengembangan aplikasi dan use case, ITB sudah terlibat di dalam pengembangan aplikasi-aplikasi itu, sehingga juga banyak perguruan tinggi yang terlibat, sehingga insya Allah Indonesia itu sudah siap untuk memasuki era 5G ini. Oke, jadi kalau Pak Ridwan ini sebenarnya optimistis ya bahwa kita siap kok masuk ke era 5G. Tapi kalau kita lihat di era 5G artinya fokus dalam digitalisasi nasional, kesiapannya banyak ya, tantangannya banyak. Salah satunya mungkin yang menjadi fokus utama adalah terkait dengan infrastruktur, kemudian perluasan jaringan internet. Nah, kita tahu bahwa transformasi digital ini harus sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tapi kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, permasalahannya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mencakup perluasan BTS ya. Kemudian masih banyak daerah yang sampai sekarang ini ngomongin soal jangkauan internet belum semuanya terjangkau. Ini juga harus menjadi fokus 2 hal ini Pak Ridwan. Betul, ya. Ya, baik. Memang dari sisi infrastruktur masih ada yang harus disiapkan. Terutama untuk 5G ini adalah fiberisasi ya. Fiberisasi karena 5G ini butuh mutlak nyambungan fiber dari BTS ke core network. Dan tentunya untuk saat ini masih memungkinkan di daerah perkotaan yang sudah terkoneksi itu. Dan insya Allah mudah-mudahan selanjutnya adalah masuk ke daerah pinggiran. Dan beberapa lokasi strategis yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, tentunya daerah wisata, ada beberapa daerah wisata potensial dan juga ibu kota negara. Nah, kalau berbicara tentang penyiapan infrastruktur, tentunya memang banyak yang juga yang harus kita siapkan, diantaranya penyediaan frekuensi. Betul. Karena sekarang ini frekuensi yang dipakai 5G dengan Telkomsel itu baru sebagian kecil dari alokasi frekuensi 5G yang sesungguhnya harusnya disediakan. Karena idealnya 5G itu tiap operator itu 100 MHz. Sekarang ini Telkomsel masih menggunakan 30 MHz. Dan insya Allah pemerintah rencananya tahun ini akan mengeluarkan frekuensi inti untuk digunakan ke 5G ini. Sehingga insya Allah dari sisi infrastruktur itu kita sudah siap juga. Iya. Oke, Pak Ridwan, dengan segala konsekuensinya kan jaringan 4G ini nantinya harus akan berjalan gitu ya secara simultan dengan jaringan 5G. Padahal kita tahu kalau ngomongin 5G pun belum nyampe lompat ke 5G, masih banyak daerah juga yang sekarang belum bisa mengakomodir 4G itu sendiri. Nah, bagaimana ini nanti harus meng-catch up ketika mungkin satu daerah yang satu sudah catch up ke 5G tapi yang lainnya masih 4G, atau nanti ketika yang satunya 4G gitu, nanti bagaimana ini nanti mengakomodir ini semua? Ya, baik. Jadi memang tidak semua daerah itu membutuhkan 5G. Dengan 4G sesungguhnya kebanyakan wilayah itu sudah cukup. Hanya saja memang sudah banyak wilayah di Indonesia yang butuh 5G itu, diantaranya daerah-daerah industri dan residensial. Di daerah pinggiran sedikit itu sesungguhnya kecepatan 4G yang stabil itu sudah cukup. Sehingga sesungguhnya 5G itu akan menjadi tumbuh berkembang di daerah-daerah yang memang trafiknya saat ini sudah sangat padat, yang sudah tidak bisa lagi diatasi dengan penambahan BTS karena permasalahan teknis ya. Jadi BTS itu tidak bisa ditambah lagi karena interferensi yang tinggi. Oleh karena itu harusnya secara teori dia harus ganti teknologi ke teknologi yang lebih efisien. 5G itu menawarkan 10 kali kecepatan untuk bandwidth yang sama, sehingga tentunya ini menjadi pilihan. Nah, untuk daerah-daerah yang lain yang masih bisa dengan kecepatan lebih rendah, tentunya 4G sudah cukup. Oke,
Selain masalah infrastruktur, kemudian perluasan BTS, itu tadi ya jaringan internet juga, 5G ini tentunya nanti harus berjalan sustain antara masyarakat dan provider atau operator. Implementasinya gimana? Kalau di timeline tuh banyak juga pertanyaan seperti ini. Oke, kalau misalnya nanti 5G gitu ya, artinya kita pun masyarakat, pengguna ponsel atau pemilik ponsel juga harus menyesuaikan kan? Apakah harus seperti itu? Kemudian akhirnya berbicara mengenai gawai atau gadget yang harus digunakan oleh masyarakat kita. Ya, memang kalau kita berbicara tentang gawai, itu 5G itu masih mahal ya, boleh dikatakan masih di atas 5 juta rupiah kalau saya lihat di pasar itu. Dan tentunya masyarakat di perkotaan sih kalau untuk 5 juta untuk handphone itu sudah relatif murah ya. Indonesia itu beberapa tahun yang lalu menempati statistik di dunia itu rata-rata 10 bulan sekali ganti handphone baru. Sehingga di masyarakat perkotaan masalah handphone gawai itu tidak menjadi masalah. Gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak berada di perkotaan? Ya, baik. Masyarakat yang tidak ada di perkotaan tentunya dengan handphone 4G sudah cukup. Karena sekali lagi 5G itu dibutuhkan bagi orang yang memang butuh kecepatan tinggi, misalkan untuk extended broadband ya. Extended broadband itu untuk misalkan industri 4.0, di mana kita butuh kontrol industri gitu yang cepat dan membutuhkan delay yang rendah dan penggunaan sensor-sensor yang membutuhkan bandwidth yang tinggi, itu tentunya daerah-daerah industri, daerah-daerah perkantoran dan residensial di perkotaan yang masyarakatnya bekerja di rumah, anak-anaknya juga sekolah di rumah, itu membutuhkan bandwidth yang cukup banyak tentunya. Oke. Jadi intinya sebenarnya kehadiran 4G ataupun juga 5G itu balik lagi kebutuhan orang atau kebutuhan masyarakatnya seperti apa ya. Jadi nggak harus memaksakan untuk meng-catch up 5G itu sendiri. Kalau memang kebutuhannya sehari-hari cukup di 4G ya sudah, 4G pun juga sudah cukup gitu ya. Iya betul. Jadi memang antara 4G dan 5G itu saling komplement pada akhirnya. Bagi masyarakat yang memang di daerah-daerah tertentu yang 4G-nya sudah sangat lambat, maka tentunya 5G itu menjadi pilihan. Terutama di daerah perkotaan ya. Di daerah perkotaan itu sudah sulit bagi operator untuk menambah BTS. Sehingga pilihannya hanya teknologi. Sehingga masyarakat di perkotaan memang yang akan pertama masuk ke 5G. Oke. Pak Ridwan, saya mengutip pernyataan statement dari Menkominfo bahwa sebenarnya gelaran jaringan 5G ini punya aspek untuk keamanan serta pertahanan daya tahan Indonesia. Boleh dijelaskan mengapa sih sebenarnya 5G itu begitu penting atau urgensi dari 5G itu sendiri? Karena selama ini kan mungkin banyak masyarakat gitu ya, masyarakat awam kalau kita ngomongin 5G ya kita taunya hanya kecepatan internet aja, beda dengan 4G dan 3G pastinya. Ya, seperti kita tahu sekarang ini data merupakan aset yang sangat mahal ya. Sekarang ini tambang emasnya itu ada di data, dan dengan kecepatan internet yang semakin cepat tentunya ini menimbulkan suatu kerawanan. Dan tentunya ini menjadi concern bagaimana security daripada jaringan. Ini yang harus ditekankan, bahwa internet boleh cepat tetapi keamanan jaringan tetap harus dijaga, sehingga data kita tidak mudah untuk disadap dan tidak mudah untuk diproduksi di tempat lain seperti itu. Nah, ini yang menjadi komitmen seharusnya dari para penyelenggara negara dan juga operator untuk sama-sama menggunakan suatu standar keamanan yang sudah pasti seperti itu. Oke, dengan 5G ini sendiri bagaimana Pak Ridwan? Apakah lantas dengan adanya 5G perihal keamanan gitu mungkin akan lebih apa bilangnya, lebih secure dibandingkan dengan 4G kah atau seperti apa? Sesungguhnya dari sisi jaringan 4G atau 5G-nya sendiri itu sudah aman. Hanya karena teknologi ini berbasis kepada IP, tentunya banyak masalah di cloud yang kita tidak tahu, di luar kontrol. Sehingga tentunya selain standar keamanan dari 5G-nya sendiri, kemudian di jaringan harus ditambahkan enkripsi tambahan supaya data itu bisa melalui secara aman dari ujung ke ujung seperti itu. Oke.
Pak Ridwan, harapannya dengan adanya 5G di Indonesia mungkin dalam beberapa tahun ke depan ketika itu nanti akan merata. Ya, baik. Kalau kita amati ya, bahwa setiap penambahan subscriber 1 juta itu secara ekonomi itu akan menambahkan PDB 1,38%. Dan ini sudah terbukti di Indonesia, sudah ada pengukuran dari tahun 2020 sampai 2012. Dan ternyata Indonesia melebihi 1,38% ini. Sehingga diharapkan dengan adanya 5G, di mana kecepatannya menjauh lebih besar daripada kecepatan yang sudah ada, tentunya akan sangat berpengaruh pada ekonomi. Sehingga mudah-mudahan ekonomi kita semakin tumbuh, makin banyak UMKM yang bisa terlibat, industri kecil yang terlibat juga, dengan juga bisa menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Oke, semoga harapannya intinya bisa berdampak lah ya pada pergerakan roda perekonomian Indonesia, bisa membawa ke hal yang lebih positif lagi. Terima kasih Pak Ridwan Effendi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya.